tantrum, anak nggak mau makan atau anak kayak gini tuh nggak akan lama. Jadi aku selalu enjoy apapun yang aku rasakan dan aku experience sekarang sama anak aku. Orang tua banyak banget yang sering komplain atau sering mengeluh, "Dok, jadi saya merasa bersalah banget setelah marahin anak." Kalau dari Mama ada nggak tips buat orang tua? Kalau kita lagi merasa bersalah, bagaimana Mama sendiri menangani masalah guilt itu atau merasa bersalah tersebut? Halo semuanya, kembali lagi nih di Bunda Podcast Show. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kita ada mom influencer yang benar-benar menginfluence gaya parentingnya. Karena gaya parentingnya itu terkenal sangat santai dan ternyata hasilnya juga oke banget. None other than Mom Nikita Willy. Hai dokter. Wow, you're a host. Ayah host, itu tuh keren. Biasanya ketemu dokter Dimple tuh kalau lagi visit dokter. Sekarang bisa ketemu di sini. Very nice to meet you, Ma. Thank you banget Mama udah setuju untuk kita tanya-tanya sedikit, kita explore sedikit tentang gaya parenting Mama. Thank you, Dok. Thank you. Kita langsung mulai ke pertanyaan ya. Oke. Banyak sekali sih sebenarnya yang menanyakan kenapa Mama bisa sesantai itu jadi seorang ibu, padahal this is first time mom, right? Apa yang membuat Mama enjoy parenthood? Semuanya. Jadi kalau misalkan orang-orang tanya dari dulu tuh cita-cita aku jadi apa? Jadi seorang ibu. Wow, gitu. Jadi I really enjoy being a mother. Dan menurut aku apapun yang kita jalani sekarang ini adalah journey kita di motherhood kita gitu. Mau sedih, mau senang, mau marah atau apapun, makanya aku selalu enjoy karena menurut aku ini tuh nggak akan lama gitu. Anak tantrum, anak nggak mau makan atau anak kayak gini tuh nggak akan lama. Jadi aku selalu enjoy apapun yang aku rasakan dan aku experience sekarang sama anak aku. Luar biasa sekali. Jadi being a mom itu nggak ada deg-degannya karena we're just going with the flow gitu ya, Maya? Iya, setuju. Gitu, karena menurut aku kayak seperti yang aku bilang tadi, sebentar lagi tanpa kita sadari dia udah masuk sekolah gitu. Terus tiba-tiba udah besar gitu. Kita gak akan merasakan lagi nih dia susah tidur, susah makan, dan dia tantrum gitu. Iya, jadi di-enjoy aja. Yes. Karena setiap kali ada perubahan, itu pasti kita pun ikut belajar ya, Maya? Yes. Jadi aku selalu bilang ke orang tua juga, kalau kita mau jadi orang tua yang baik, kita pun harus ikut belajar, ya kan? Because it's a learning journey buat dua-duanya kayaknya ya, Betul, setuju. Kalau dari Mama, apa sih yang paling Mama nikmatin sebagai seorang ibu? Semuanya ya. Semuanya, bener-bener semuanya and every little things gitu. Kayak misalnya selesai kerja gitu, terus pulang tuh kayak rasanya deg-degan banget kayak dulu kayak mau ketemu pacar, padahal cuma mau ketemu anak gitu, nggak sabar buat kayak meluk main gitu. Atau kalau misalkan dia tidur, terus nggak sabar besok pagi lagi untuk bilang good morning lagi sama dia gitu. Jadi menurut aku apa yang membuat aku senang ya semuanya, every little things. Very nice, very nice. Sampai merinding. Oke. Kalau menurut Mama, pasti ada ribetnya lah ya parenting ya. Oke. Yang menurut Mama paling ribet dan paling challenging saat lagi merawat Isa itu apa? Karena sekarang Isa kan sudah usia toddler, terus dia sudah mulai tantrum kalau misalnya dia nggak dapet apa yang dia mau. Dan kadang saat dia tantrum, I'm not in a good day gitu, kayak I'm in a bad mood gitu. Jadi gimana caranya kita bisa poker face di depan anak, kita tetap bisa meladeni tantrum itu, dan kita harus handle tantrum kita sendiri dalam hati gitu. Jadi biasanya itu yang kadang-kadang susah menurut aku, dan aku masih harus belajar tentang itu. Oke. Jadi kalau Isa lagi tantrum, pernah nggak Mama sampai tercetuskan jadinya Mama marah? Kalau ditanya pernah atau enggak, pernah. Pernah gitu, karena seperti yang aku bilang tadi, nggak setiap hari good day buat kita juga gitu. Jadi pada saat dia tantrum, I'm not in a good day gitu, pernah meledak sekali. Tapi pada saat sudah marah, terus dia tidur, aku ngeliat angel face-nya dia kayak, oh my god, I feel so bad, why I did say that gitu-gitu. Kayak bener-bener merasa bersalah banget, cuma ya udahlah gitu, let's forget and move on. It's a part of being human juga ya, Maya. Yeah. Our emotions up and down seperti ini ya, Maya. Oke, jadi kalau
orang tua banyak banget yang sering komplain atau sering mengeluh, dok, jadi saya merasa bersalah banget setelah marahin anak. Kalau dari mama ada nggak tips buat orang tua? Kalau kita lagi merasa bersalah, bagaimana mama sendiri menangani masalah guilt itu atau merasa bersalah tersebut? Kalau dari aku sendiri, pada saat aku melihat muka anak aku terus aku habis marah-marah sama dia, kayak I'm so sorry. Aku bilang minta maaf saat dia tidur. Yeah. Terus kayak ya udah aku forget and move on gitu, dan mudah-mudahan nggak terulang lagi gitu. Tapi menurut aku untuk menghargai perasaan kita sendiri pun juga sangat penting gitu. Pada saat kita marah ya kita berhak juga marah gitu, walaupun memang tidak kita tunjukkan di depan anak. Biasanya kalau misalkan aku tantrum untuk aku sendiri, pada saat anak tidur aku ke kamar mandi, aku bisa luapkan emosi aku di situ gitu. Itu adalah salah satu cara aku untuk respect my emotion gitu, karena I need that. Kalau enggak aku bisa burn out sendiri gitu. Malahan aku yang harus tanya dokter bagaimana caranya ketika kita merasa bersalah. Jadi kalau aku sendiri, maksudnya I feel we're in the same boat ya. Jadi maksudku adalah kita sama-sama berkarir, ya kan? Yang berarti kita jadinya harus bisa membagi waktu, dan juga kita harus bisa detach kayaknya, ya kan? Jadi kayak buat aku sendiri harus bisa memisahkan emosi saat di rumah sakit dan emosi saat di rumah. Jadi jangan sampai stres yang aku rasakan di rumah sakit aku bawa juga. Kalau aku nggak ngasih 100% ke Esa, itu adalah masalah yang aku rasakan adalah aku benar-benar merasa bersalah banget. Kalau aku nggak memberikan 100%, tapi kalau aku udah memberikan 100%, baru aku bisa menerima, ya udah I'm human, nggak mungkin dong aku juga nggak marah, nggak mungkin aku juga nggak kecewa. Tapi selalu ingat untuk minta maaf, dan minta maafnya itu benar-benar tulus dari dalam hati gitu. Dan itu yang selalu aku biasakan saat Esa dari kecil, dari bayi pun kalau benar-benar minta maaf, aku nggak menganggap bahwa dia masih bayi, dia nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak say sorry-nya itu 100% gitu, karena memang we're humans, we make mistakes, dan itu nggak apa-apa juga. Ya. Sip, nah, untuk jadi apa yang sharing? ini curcol lah. Oke, kalau untuk mama sendiri, gimana tipsnya untuk membagi waktu? Karena I know you're very busy gitu kan. Jadi sebagai seorang wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagaimana mama bisa membagi waktu? Kalau sekarang aku memang tidak begitu ambil kerjaan yang memakan waktu. Kayak dulu aku bisa syuting setiap hari dari pagi sampai pagi. Kalau sekarang enggak. Aku lebih memilih kerjaan yang memang aku bisa kerjakan di rumah. Kayak misalnya aku bikin konten, aku bisa kerjakan di rumah. Aku bikin kantor atau studio juga di depan tower apartemen aku gitu. Jadi bener-bener deket sama anak gitu. Dan kalaupun aku harus kerja di luar, biasanya aku nggak setiap hari. Aku cuma kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus aku jedain 2 hari, atau pada saat dia sekolah aku nggak kerja supaya aku bisa anterin. Dan kalau misalnya aku harus kerja, aku titipin ke support system yang aku punya, contohnya mertua aku, mamaku, dan suami aku gitu. Jadi walaupun aku kerja, cuma aku tetap merasa dekat sama anak aku. Luar biasa sekali. Kalau untuk support system, Mama udah merasa nyaman dengan support system yang Mama punya? Untuk sekarang iya. Karena aku punya mertua yang tinggalnya cuma 5 langkah dari apartemen aku. Aku punya suami yang sangat-sangat hands on. Aku punya mama yang benar-benar mau bersedia kapanpun dititipin anak 24 jam gitu. Jadi menurut aku support system aku tuh udah benar-benar ada dan mendukung aku banget gitu. Oke. Kalau untuk papa, Mama sejak hamil pernah sounding ke papa bahwa aku pengen deh kalau kamu ikut parenting juga, atau memang ini inisiatifnya papa sendiri? Jujur itu nggak pernah aku mention. Wow, gitu. Okay. Karena jujur aja aku dari kecil itu tidak begitu dekat dengan papaku sendiri gitu. Jadi aku tidak mengetahui apa ini efeknya kalau ada papa untuk anak-anak jangka waktunya nanti gitu. Kedepannya nanti gimana. Itu karena untungnya aku punya mama yang luar biasa, jadi walaupun aku nggak deket sama papa, aku tidak merasa kehilangan sosok papa gitu. Cuma suamiku tuh hebat banget karena dia belajar juga tentang parenting sedikit-sedikit, dan dia tahu kalau misalnya anak kekurangan kasih sayang dari papa, kedepannya akan gimana gitu. Jadi dia selalu berusaha walaupun dia sangat sibuk hadir di kehidupannya Isa setiap hari. Walaupun biasanya cuma 30 menit a day, cuma 30 menitnya itu kualitasnya bagus gitu. Tanpa handphone, tanpa distraction, ya udah 30 menit bersama.
Oke. Jadi nggak pernah kita yang meminta, tapi ini benar-benar inisiatif 100%. Yes. Okay, very nice. Nah, kalau Mama punya nggak tips buat mama-mama di rumah yang sering komplain bahwa ayahnya itu kesannya takut untuk jagain anak atau terlalu sibuk untuk jagain anak? Tadi Mama sempat bilang quality kesannya lebih penting daripada quantity ya, Ma? Oke, jadi kalau quality-nya itu gimana, Ma? Quality-nya itu cukup 30 menit satu hari aja kok gitu. Tapi bener-bener berkualitas, kita bener-bener main apa yang dia suka, puzzle, balok, baca buku atau segala macam. Cuma kita put our phone away, put our work away gitu. Jadi kita bener-bener nggak ada distraction, bener-bener cuma kita berdua aja gitu, anak sama papa gitu. Dan balik lagi kalau misalnya kita ingin punya anak, yang punya anak tuh bukan cuma ibunya aja gitu, tapi papanya juga. Jadi pada saat kita memutuskan punya anak, itu adalah keputusan kita berdua gitu. Jadi kalau bisa sama-sama parentingnya tuh bersama gitu. Pernah ada perbedaan pendapat gak tentang parenting ini dari segi mama dan segi papa? Kayaknya ada yang nggak setuju. Jadi gimana caranya kita mengambil jalan tengah? Sampai sekarang belum gitu, karena parenting style kita yang kita berikan ke Isa tuh bener-bener kita lumayan nerd, kita baca buku, kita ikut workshop gitu-gitu, ini kayaknya cocok gini. Tapi memang ternyata yang berjalan cocok gitu. Jadi sampai sekarang belum ada beda pendapat soal parenting. Tapi mungkin di kedepannya nanti ketika beda pendapat kita akan kita akan tetap berusaha satu kepala di depan anak. Cuma mungkin di belakangnya kita bicara lagi. Kalau contohnya Mama lagi mendisiplinkan Isa, menurut Mama paling oke kalau papanya tetap netral atau papanya pun ikut dalam tanda kutip galak juga dan mendisiplinkan juga? Galak as in apa nih, kayak marah-marah atau kayak mendisiplinkan? Kayak tetap tegas. Menurut aku lebih baik kita satu kepala gitu. Kayak misalnya aku bilang no, Indra juga harus bilang no gitu. Jangan dia menjadi safe place untuk anak gitu. Kayak kalau ke papa tuh pasti boleh kok gitu. Karena udah ada safe place-nya, itu grandma tuh udah safe place gitu. Kalau misalkan kita berdua bilang no, tiba-tiba ada grandma datang tuh jadinya yes semuanya gitu. Jadi kayak kalau bisa kita sebagai orang tua satu kepala gitu. Oke. Ya, jadi itu ya, mertua, grandma, jadi jujur aja kayak misalkan kayak aku lakukan sleep training gitu-gitu, kalau misalnya ada neneknya, sleep trainingnya berantakan. Jadi sempat pernah waktu itu sleep train hari kedua. Tiba-tiba neneknya in the middle of sleep train tuh datang. Abis itu anaknya nangis. Akhirnya datang, diambil, udah berantakan, kita balik lagi ke day one besoknya. Ya, tapi sebetulnya maksudnya sayang gitu kan. Tapi jadinya ya oke. Mama punya tips gak buat bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan keinginan kita tanpa berantem? Jadi yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah, saya udah mau ngikutin feeding rules-nya dokter gitu kan, saya udah mau nih pastiin bahwa anaknya itu tidur di sekian jam gitu kan, tapi orang tua saya, which is nenek kakeknya jadinya yang mengintervensi, jadinya dinamis keluarga itu benar-benar gak enak, benar-benar jadi berantem. Kalau Mama sendiri mengkomunikasikan keinginan Mama? Kalau aku kayaknya kita berhak untuk galak sebagai orang tua karena ini anak kita gitu. Ya kan, karena ini anak kita dan ya udah kita yang tahu terbaik untuk anak kita seperti apa. Kalau semuanya dikasih ya udah akan berantakan semuanya. Dan untungnya orang tua aku, suami dan mertua aku juga sangat-sangat respect akan hal itu gitu. Kalau aku bilang tidak, ya udah benar-benar tidak, nggak akan di belakang aku tiba-tiba dikasih. Untungnya nggak pernah kayak gitu. Gitu. Jadi pada saat aku waktu itu sempat liburan sama suami beberapa hari, aku titipin ke mama aku. Aku benar-benar kasih rutinitasnya Isa setiap hari, apa yang tidak boleh dimakan, makan jam berapa, ini dan itu. Dan orang tua aku sangat-sangat respect akan hal itu. Jadi nggak ada yang berantakan sama sekali. Itu poin yang sangat luar biasa. Jadi Mama memberikan tanggung jawab yang udah jelas ya. Jadi maksudnya Mama udah bikinin jadwalnya gitu kan? Iya, betul. Jadi jadwalnya itu datang dari orang tua.
Yes. Jadi jangan sampai kerjaan atau tugas tersebut jadinya 100% punya nenek, karena nenek juga pasti akan bingung kalau kita nggak ngasih of course gitu. Karena menurut aku, yang aku belajar sampai sekarang tuh membuat rutinitas yang konsisten pada anak itu sangat bermanfaat bagi anak dan bagi kita juga orang tua. Kayak nilai plusnya pada saat kemarin aku travel, aku tinggal kasih tahu aja, tulis pakai tulisan tangan. Rutinitas Isa setiap hari jam berapa dan lain-lain sama mamaku. Jadi yang dititipin juga udah happy gitu. Oh, ini kegiatannya. Gitu. Nggak bingung juga. Dan anaknya pun juga nggak bingung karena body clock-nya udah terbiasa dengan rutinitas itu. Yang paling sering salah kaprah gitu ya, karena mama kira tidurnya cuma 2 jam gitu kan, atau ya hal seperti itu ya. Oke, thank you. Jadi tuh tips yang luar biasa banget ya, bahwa kita harus mengerjakan PR kita sebelum kita titipkan ke orang tua ya. Kalau kita nggak ngerjain PR kita titipin, itu kita artinya ya udah bye-bye. Jadi kita nggak punya hak untuk marah setelah itu ya kan, karena memang nggak jelas instruksinya juga. Oke. Kalau untuk saat Isa sakit contohnya, Mama tim yang langsung kasih obat supaya tidak terganggu, atau tim yang alami aja, it's okay, let his body handle it? Karena aku pribadi nggak suka minum obat, jadi aku juga mengandalkan imun anak aku untuk fight the virus gitu. Kayak misalkan dia sakit tapi dia masih main-main aja, ya udah nanti lama-kelamaan imunnya kan fight the virus sendiri gitu. Kecuali dia udah panasnya 40, 39 baru kita bawa ke rumah sakit gitu. Terus kalau misalnya dia udah lemes banget baru gitu. Tapi kalau misalkan dia masih baik-baik aja, batuk, pilek, terus demam sedikit-sedikit, ya menurut aku fine aja sih. Oke, jadi menurut dokter gimana? Aku setuju 100% ya, Ma. Jadi menurutku badan kita itu udah super luar biasa sih, iya kan? Dan bahkan bisa kita buktikan ke diri kita sendiri, kalau kitanya lagi batuk pilek nggak harus langsung minum obat. Eventually kita akan sembuh. Memang waktu sembuhnya akan jauh lebih lama, tapi itu seakan-akan badan kita itu lagi training, lagi berusaha untuk melawan si virus dan bakteri. Akhirnya antibodinya terpenuhi juga di dalam tubuh, itu yang akan membuat anak jadinya eventually lebih jarang sakitnya. Kalau kita langsung sakit sedikit obat, sakit sedikit antibiotik, itu yang bikin sistem daya tahan tubuhnya itu malah amburadul. Dan memang sampai dia gede juga bakal kesannya anaknya sakit-sakitan terus. Setuju banget. Kalau untuk ini adalah keluhan mama dan papa sehari-hari. Dok, anak saya GTM. Dok, anak saya susah makan. Dia benar-benar nggak mau makan sama sekali. Pernah nggak Isa nggak mau makan, atau istilah GTM itu pernah nggak terjadi? Kalau nggak mau makan pasti pernah lah, Dok. Semua anak pasti pernah nggak mau makan gitu. Tapi kan kita juga tahu alasan nggak mau makannya apa. Pada saat anak aku nggak mau makan, aku nggak pernah mau langsung labelin anak aku dia GTM. Karena itu akan merubah perspektif kita sebagai orang tua kalau anak gue itu susah makan gitu. Kalau misalnya kita udah labelin anak kita GTM, kita akan panik, kita akan takut setiap hari ngasih anak kita makan gimana. Padahal dia nggak mau makan ya karena dia ngantuk, karena dia diapersnya penuh dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak pernah mau labelin anak saya tidak mau makan gitu. Mungkin anak saya lagi tidak mau makan di jam makan siang. Cuma aku percaya Isa adalah manusia biasa yang akan merasakan lapar, haus, dan ngantuk. Gimana ya 2,5 jam atau 3 jam, nanti dia naik high chair sendiri, dia kelaparan, dia makan apapun depan meja makan dia. Gitu. Jadi itu yang dari dulu aku terapkan ke Isa gitu. Kalau misalkan nggak mau makan ya udah terserah ya, nanti lo lapar gitu. Kalau misalnya nggak mau makan yang ada di meja makan ya udah nanti rasain sendiri, lapar sendiri, ujung-ujungnya kan makan juga gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus merubah perspektif kita gitu. Kayak misalkan jangan semuanya langsung dibawa baper, jangan semuanya dibawa susah gitu. Tiba-tiba anak saya nggak mau makan, dia anak saya GTM, trauma makan dan lain-lain, kayaknya nggak mungkin gitu ya gitu. Apalagi sekarang kan dokter sudah menjadi support system, mempunyai workshop tentang GTM di Rumah Sakit Bunda kan, Dok gitu. Jadi kayaknya itu sangat-sangat membantu orang tua baru seperti saya juga. Thank you, Mbak. Dan Mama juga benar-benar udah menjadi inspirasi ya, karena kita melihat sendiri bahwa Isa itu pintar makannya ya, dan ternyata dengan kita tidak bersikeras untuk melabeling itu GTM, emosi kita sebagai orang tua jadinya juga jauh lebih santai ya. Betul ya, karena yang terpenting kayak emosi kita sebagai orang tua dulu, baru bagaimana tentang anak kita melihat itu kan. Iya, jadi memang tujuan workshop yang kita adakan itu juga sebenarnya adalah
untuk ngasih tahu ke orang tua bahwa setiap kali anak tidak mau makan itu 100% ada alasannya. Nggak mungkin anak kita iseng, cuman pengen aja bikin mamanya nangis, pengen aja bikin papanya sedih gitu kan. Jadi nggak mungkin dia mingkem tanpa ada alasan tertentu kenapa dia nggak mau makan gitu kan. Jadi yang kita buktikan saat workshop adalah sebetulnya ternyata dua hal yang paling penting, anaknya harus lapar dulu. Kalau dia lapar, seperti yang tadi mama katakan, manusia itu nggak mungkin nggak ada rasa lapar dan manusia nggak mungkin nggak mau makan ya kan? Dan yang kedua pasti kan dia juga nggak ngantuk. Ya kalau udah nggak ngantuk, udah lapar, biasanya jadinya bisa makan. Jadi hopefully jadinya kita bisa membantu. Oke. Kalau untuk tantrum, mama pernah nggak ngelihat Isa yang tantrum di depan orang? Jujur belum kalau tantrum di depan orang. Tantrum biasanya dia di dalam rumah sih. Kalau misalnya dia udah jam tidurnya dia, tapi aku telat naruh dia di crib, terus dia overtired, jadinya tantrum 45 menit gitu. Sering kali seperti itu. Atau kalau misalnya dia nggak mau mandi misalnya, terus aku paksa mandi terus jadinya tantrum. Tapi kalau untuk kayak tantrum di mall gitu belum pernah sih. Oke. Berarti Mama tadi menyebutkan tantrum biasanya kalau buat Isa disebabkan karena dia ngantuk. Kesannya setiap kali anak tantrum itu juga pasti ada alasannya. Mama setuju nggak? Kalau dia anak marah itu pasti ada something wrong nih. Nggak mungkin dia cuma iseng aja pengen marah. Iya, sepertinya sih kayak gitu ya dok. Kalau soal tantrum jujur aku juga masih belajar karena I'm a new toddler mom gitu. Jadi kayak masih belajar banget nih kalau tantrum dia nih saat kapan gitu. Tapi selama ini dia selalu tantrum kalau dia udah overtired ya. Oke. Jadi bahkan kita tidak mau menyebut kata-kata anak kita tantrum kalau ternyata dia marahnya itu benar-benar karena ada alasannya, Ma. Jadi contohnya anak kita marah karena dia lagi kelaparan. Jadi bukan lapar tapi kelaparan. Terus anak kita lagi marah karena dia sakit atau karena dia ngantuk, itu super wajar, kita pun kayak gitu kan. Maksudnya masa kita berharap anak kita itu nggak boleh marah gitu kan, hanya karena dia dalam tanda kutip masih kecil, masa anaknya nggak boleh marah, dan itu kan juga nggak masuk akal. Jadi kalau kita melihat anak kita lagi marah-marah terus, mungkin tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mencari tahu dulu apa sih sebenarnya yang menjadi pencetus marahnya, dan karena kemampuan bicaranya juga belum terlalu bagus, alhasil keluarnya sebagai marah-marah atau sebagai tantrum, karena memang dia belum bisa mengatakan saya marah, saya sedih, saya kecewa, saya iri gitu kan. Jadinya yang keluar sebagai teriak-teriak, sebagai marah-marah. Ya kan, dan perkembangan otak anak itu kayak lagi sedang berkembang gitu kan, Ma. Jadi yang sering terjadi itu adalah impulsive actions gitu. Jadi teriak itu sebenarnya dia nggak bermaksud untuk teriak, tapi karena dia nggak bisa handle emosinya, jadinya keluarnya sebagai teriakan atau keluarnya sebagai tangisan. Mungkin itu sedikit tips buat mama dan papa juga sekalian. Kalau untuk anak-anak, kalau dari segi parenting ya, Ma, mama merasa nggak bahwa Isa itu udah mulai meniru? Jadi kalau contohnya meniru aktivitas kita, meniru gerak-gerik kita, meniru raut wajah kita dan kebiasaan kita, menurut mama sudah pernah memperhatikan dan mengenali kayaknya ini dia lagi niru saya nih. Dari dulu sih dok. Dari dulu kayak dia tuh adalah kayak observer gitu, kayak dia selalu memperhatikan orang tuanya gimana dan orang-orang sekeliling dia kayak gimana. Dan karena aku tahu dia selalu memperhatikan kita, dia udah bisa duduk dari usia 4 bulan. Jadi pas 4 bulan itu setiap kita makan, kita taruh dia di high chair, ya udah dia mau ngapain kayak yang penting dia ada di high chair. Gitu. Aku mau dia tahu keadaan di meja makan tuh seperti ini. Kita punya breakfast, lunch, and dinner kayak gini gitu. Makan tuh ngambil makanan di piring terus masukin ke mulut. Dari usia 5 bulan waktu itu dokter sudah memperbolehkan Nisa untuk mencoba makanan. Aku kasih makanan depan mata dia udah bisa ambil terus masukin ke mulut tanpa diajarin, itu cuma karena meniru orang tuanya aja gitu. Jadi memang dari dulu ternyata anak itu adalah peniru yang sangat-sangat baik gitu. Makanya kita sebagai orang tua sekarang harus lebih berhati-hati lagi, karena kan dia udah toddler kan, apapun yang kita omongin dia juga udah tiru sekarang gitu. Iya betul Pak. Jadi bahkan kalau contohnya cara kita menangani stres adalah dengan teriak ke dia,
dianya juga akan ikutan Ya, tantrum. betul. Ya, cara kita menangani stres juga sebetulnya salah satu trik yang harus kita perhatikan, karena itu juga akan membuat anak kita jadinya Niru ya. ikut-ikutan. Oke, kalau menurut Mama, apakah Isa karena dia seorang laki-laki jadinya dia lebih meniru Papa, atau you feel it's the same thing? Meniru semuanya sekarang dia. Meniru dia tuh sekarang lagi beo banget gitu loh, Dok. Kayak apapun yang kita omongin dia akan omongin itu 100 kali gitu. Jadi kayak bener-bener kita tuh di rumah sangat berhati-hati banget apa yang kita keluarin gitu, apa yang kita omongin, karena dia bisa ikutin dan dia ulang-ulang sampai besok gitu. Jadi bukan hanya mengikuti papanya, tapi mengikuti apapun yang dia dengar dan apapun yang dia lihat. Kayak misalkan mbak kita setiap hari vakum karpet gitu, dia udah ikut-ikutan vakum karpet setiap hari gitu. Oke, sip. Mama pernah nggak kayak duduk untuk ngajak Isa ngobrol sebagai quality time-nya Mama? Untuk ajak ngobrol sering banget, dan untuk ngajak ngobrol anak, jujur dari baru lahir pun saya udah ngajak ngobrol anak gitu. Karena saya pernah baca buku parenting, kalau supaya anak bisa cepet bicara adalah ajak ngobrol sebanyak-banyaknya dari lahir gitu. Tatap matanya, ajak ngobrol, ceritain about your day atau anything, tapi sambil lihat matanya gitu. Dan itu yang aku lakukan dari Isa baru lahir. Sampai sekarang pun seneng banget karena dia sudah bisa jawab obrolan aku. Jadi apapun yang aku omongin dia udah bisa jawab. Jadi itu adalah salah satu quality time aku sama Isa gitu. Kayak ngobrol tatap mata gitu, nanya gimana tadi sekolahnya atau apa gitu. Dan alhasil sekarang 21 bulan dia udah bisa ngobrol banyak banget gitu. Iya memang Isa kalau kita lihat di sosmed tuh luar biasa, ngomongnya lucu banget, tapi jelas banget gitu ya, Jadi artikulasinya oke banget, dan bahkan kita sebagai stranger pun mengerti dan memahami apa yang dia maksud ya. Jadi tuh buat usianya Isa oke banget sih. Kalau untuk pemahaman Mah, jadi kan Mama ajak ngobrol gitu ya. Jadi apakah menurut Mama, meskipun anak itu tidak memahami kata-kata kita, tetapi dia memahami emosi, Mama setuju nggak dengan hal itu? Setuju banget gitu. Karena aku inget banget waktu usia Isa berapa ya, belum 1 tahun gitu, aku lagi gendong dia, mungkin I was not in a good day gitu, terus aku sedih gitu, kayak tiba-tiba keluar air mata, terus dia benar-benar kayak nangis juga aja gitu, kayak dia bisa mengerti mamanya sedang sedih, ya udah aku juga mau sedih juga gitu. Jadi bener-bener apa ya, kayak dia mengerti apa yang kita rasakan, dan dia juga ingin mengeluarkan kalau dia sedih, ya udah dengan cara nangis juga gitu. Jadi ya udah kita nangis bersama. Empati iya. Luar biasa, bisa jadi cepet curhat ini ya. Yes, betul. Dari bayi udah jadi teman curhat. Luar biasa sekali. Kalau dia sama temennya Mah, jadi menurut Mama social skills-nya Isa oke nggak Mah? Oke banget Dok, karena di rumah aku tuh nggak pernah sepi gitu. Aku punya kru lumayan banyak, aku punya mbak juga ada, terus mamaku selalu datang, terus adik aku bawa keponakannya selalu datang, jadi rumah tuh selalu rame gitu. Dan dia tuh nggak pernah takut ketemu orang gitu, walaupun kayak ke tempat yang baru, orang-orang baru, dia tuh nggak pernah takut gitu. Jadi nggak tahu itu karena rumah aku selalu rame makanya dia terbiasa dengan orang, atau I don't know gitu. Dan memang dia kayak santai ya. Jadi kalau masuk ke rumah sakit juga dia oke aja. Kayak setiap aku visit dokter kan aku berdua sama dia, terus dia main aja sama suster, kita ngobrol gitu kan. Ya udah, aku bener-bener sudah terbiasa dengan hal itu. Biasanya aku dinner sama Indra, sama Isa. Kadang-kadang kita masih makan, dia suka main sama waitersnya aja gitu. Jadi ya lumayan membantu kita as parents juga. Iya, social skillsnya oke sekali ya. Kalau untuk kalau kegiatan Isa sehari-hari, kan tadi Mama sempat cerita bahwa dia udah sekolah. Iya. Kalau sekolah itu menurut Mama untuk Isa keuntungannya apa? Sekolahnya dia itu kayak apa ya, baby class sebenarnya, 2 kali dalam seminggu. Keuntungannya adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua udah nggak tahu nih kegiatan apa lagi, menanam udah, main air udah, berenang udah, les ini les itu gitu, udah gitu. Cuma kadang-kadang kita juga males buat ngajarin ini huruf N, nulisnya kayak gini gitu. Itu yang dilakukan di sekolah. Jadi lebih fokus ke pengenalan huruf, angka gitu-gitu. Dan socializing dengan anak-anak seumuran dia juga gitu.
Mama sendiri punya target akademis gak buat Isa? Do you feel that Isa harus pintar? Atau Mama merasa bahwa kayaknya nanti aku terima-terima aja, jadi nggak harus juara juga nggak apa-apa? Nggak harus pintar sih dok, Oke. tapi harus bisa kayak apa ya, bertanggung jawab dengan pilihannya kali ya. Kayak misalnya dia dari sekarang udah kita ajarin buat choose gitu, baju apapun yang dia mau pakai keluar kita udah pilih gini, mau ini atau ini. Ya. Ya udah, dia udah belajar untuk memilih. Kedepannya mudah-mudahan kalau dia memilih sesuatu dia akan happy dengan hal itu terus dan bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Nggak harus pintar di akademis sih gitu, karena banyak life skill lain yang memang harus lebih diperhatikan daripada cuma pelajaran doang gitu. Nah, jadi Mama merasa bahwa karakter jauh lebih penting Iya. dibandingkan dengan pintar atau enggaknya Iya, seorang betul. Ya, karena yang sekarang juga udah banyak kayak sekolah yang benar-benar lebih ke art gitu kan, lebih ke self expression gitu kan, tetapi ada juga beberapa sekolah yang lebih ke akademis gitu ya. Jadi memang harus kita sesuaikan gitu ya. Iya, lagian kan kalau sekarang masih play based banget ya dok. Iya, Jadi iya. kayak misalkan walaupun kita belajar di sekolahnya belajar huruf N gitu, tapi dia mau main-main atau segala macam ya udah gitu, terserah aja gitu. Yang penting sih tetap, kalau umur sekarang kayaknya masih yang penting main ya dok. Ya, setuju. Kalau untuk sosmed sendiri nih Ma ya, kita cerita-cerita tentang sosmed. Mama pernah stres gak sih kalau baca komentar-komentar yang julid, yang gak enak gitu kan? Maksudnya karena Mama dengan nyaman sharing parenting style Mama dan benar-benar udah menjadi inspirasi banyak orang, Ma. Maksudnya yang nyebut saya pengen kayak di Kita Willy itu banyak sekali, Ma. Ya, beneran. And I'm not making this up. Jadi benar-benar yang kayak they feel you're an inspiration. Jadi aku benar-benar mau terima kasih banget karena Mama udah sharing gitu, dan memang seakan-akan Mama memberitahukan bahwa I'm a normal mom, I'm a normal human being, and this is what I do gitu kan. Jadi kayak nggak ada tambahan yang ekstra gitu kan. Jadi kalau menurut Mama mendapatkan komen-komen yang nggak enak atau komen-komen yang julid, how do you feel about it? Jujur aja kalau di industri ini aku udah ada dari umur 8 tahun dok. Jadi umur 8 tahun tuh aku udah mendengar komentar-komentar negatif, komentar-komentar julid itu dari umur 8 tahun. Jadi kalau tiba-tiba aku masuk parenting world terus ada komentar negatif, aku bener-bener udah nggak peduli lagi gitu. Loh ini kan balik lagi yang tadi aku bilang, ini kan anak saya gitu, cara membesarkan anak saya ya seperti ini gitu. Kalau misalkan berbeda dengan cara kamu, it's okay gitu, karena setiap rumah pasti berbeda gitu. Apa yang cocok di saya nggak mungkin cocok di keluarga kamu gitu. Jadi nggak bisa kita bilang aku juga tiba-tiba nggak suka dengan parenting style-nya dia, terus aku tiba-tiba komen harusnya kayak gini-gini tuh nggak bisa, karena mungkin setiap rumah tuh pasti berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ada yang komentar negatif seperti itu ya aku nggak pernah baca dan aku nggak pernah hiraukan gitu. Karena aku lebih fokus di keluarga aku daripada aku fokus dengan komentar-komentar itu. Jadi kita mendingan nggak usah menganggap gitu ya, karena memang sebetulnya this is my life, this is my family gitu kan, that's your life and your family gitu ya Bang ya. Mungkin nggak bisa 100% nggak menganggap, karena banyak juga masukan-masukan yang dari komentar negatif itu kalau kita lihat dari sisi positifnya ada masukan yang berguna juga nih buat kita gitu. Aku tetap baca, cuma kalau misalkan suatu hal yang menyakitkan dan menurut aku tidak penting, aku bener-bener bisa buang itu gitu. Aku nggak bener-bener bukan orang yang baper gitu dan kepikiran. Enggak. Iya. Luar biasa. Jadi langsung press delete ya Maya? Yes, block. Block langsung. Kalau Mama merasa bahwa contohnya ada yang ngomongin tentang parenting style, kan Mama masih fine-fine aja gitu kan. Tapi adakah perasaan yang kurang enak kalau contohnya ada yang ngomongin keluarga kita? Pastilah dok. Apalagi kalau ada orang yang ngomongin jelek soal anak atau keluarga kita lah, itu pasti emosi banget gitu. Cuma ya gimana kita handle emosi kita tadi kan. Nggak semuanya harus diladeni dengan marah-marah. Bisa dengan cara diam, itu adalah cara kita merespon itu gitu. Jadi nggak harus dibales, nggak harus di DM balik. Ngomong apa lo gitu. Dengan cara diam, delete and block itu adalah salah satu respon terbaik menurut aku gitu.
kalau untuk mengatur emosi mama supaya stabil terus gitu ya Ma, menurut mama semua orang tua atau semua ibu itu butuh me time nggak? Butuh banget. Dan menurut aku semenjak menjadi ibu tuh me time semurah itu loh Dok. Masa? Iya maksudnya kayak anak udah tidur, kadang-kadang suami masih kerja di luar, sendirian di sofa nonton Netflix sambil ngemil itu adalah me time yang luar biasa. Atau sambil scrolling sosial media itu menurut aku me time yang luar biasa banget gitu. Jadi kayak menurut aku sekarang menjadi ibu me time-nya semurah itu, segampang itu gitu. Atau kalau misalnya anak tidur terus tiba-tiba kita mandi skincare-an gitu, do our hair, itu menurut aku me time yang luar biasa banget gitu. Nggak harus ke salon, harus kemana-mana, tapi me time itu sangat penting gitu. Oke, jadi quality ya, balik lagi ke quality. Yes, quality time buat diri kita sendiri. Dan balik lagi ke rutinitas anak-anak, makanya penting banget kita bikin rutinitas yang konsisten supaya kita bisa punya me time itu. Iya, setuju. Banget. Kalau kita lagi mau me time, pernah nggak Mama kayak merasa kayak sedikit bersalah gitu? Contohnya kalau ini seharusnya aku main sama Isa nih, tapi aku lagi me time. Ada pernah nggak tercetus that guilty feeling atau rasa nggak enak itu? Atau Mama merasa bahwa no, I deserve this gitu kan, dan memang I've tried my best gitu kan, dan ini memang setengah jam ini adalah waktu me timeku yang mau aku kasih ke diriku 100%. Biasanya karena rutinitas Isa sudah aku ketahui, aku udah tahu jam berapa dia tidur, jam berapa dia ada main ke rumah neneknya, atau jam berapa dia tidur malam. Aku biasanya cari me time tuh pada saat dia tidur dan nggak lagi sama aku. Tapi ada juga kadang-kadang masih me time, tiba-tiba anaknya udah lebih bangun 30 menit lebih awal gitu. Cuma aku merasa ya seperti tadi dokter bilang, nggak apa-apa lah 30 menit tanpa aku dulu gitu. Aku masih harus memperhatikan aku juga gitu. Okay. Kalau untuk traveling Mama kan kalau traveling itu kayaknya Isa so easy going gitu kan. Kayak dia enjoy banget gitu waktu bersama Mama dan Papa. Boleh nggak sharing tips kepada Mama dan Papa yang benar-benar masih takut untuk ngajak anaknya untuk traveling karena kesannya entar di pesawat ribet, di pesawat tempatnya juga kecil, nanti pas di sana makannya gimana? Aduh, gitu. Dokter tahu nggak kenapa aku ketawa? Kenapa? Karena aku pun juga ribet dong. Gitu. Jujur aja, aku pun juga ribet gitu. Tapi aku nggak pernah mau mikirin kalau itu ribet gitu. Aku happy go lucky aja. Yang penting aku mempunyai memori bersama anak aku di negara sini, di kota sini gitu. Kalau ditanya ribet atau enggak, ribet banget gitu. Kayak packingnya susah. Terus di pesawat kadang-kadang dia pikir dikejar-kejar tuh lagi main. Jadi kita kadang suka ngelilingin aisle pesawat berkali-kali. Terus kadang-kadang makanannya nggak cocok, dia nggak mau makan sama sekali. Ribet sama aja gitu. Cuma kan balik lagi gimana cara kita menghandle itu, menghandle perasaan kita takut atau enggak nih gitu. Jadi ya mungkin balik lagi ke kita sebagai orang tua ya, bagaimana kita mau lihat ketakutan kita akan traveling sama anak atau enggak gitu. Kalau ribetnya sama aja seperti yang lain. Mau aku ikutin cara-cara di TikTok kayak tips travel with toddler gitu, udah dicobain dari A sampai Z ya tetap aja ribet gitu. Dan memang ini sebetulnya pengalaman parenting yang bakal membuat mama jadi ya udah you're building memories gitu kan. Betul. Mungkin anak kita nggak akan inget, cuma kan kita akan inget gitu. Dan anak kita kalau sering-sering diajak jadinya pinter sendiri gitu travelnya. Dan jadinya mereka memiliki skill untuk beradaptasi gitu ya, Ma. Ya, setuju Ma. Kalau untuk pekerjaan mama sehari-hari nih Ma, yang podcast Mom Corner. Fantastic idea, Ma. Okay, very nice idea, very nice project. Apa yang membuat Mama terinspirasi untuk mengundang dan untuk fokus ke parenting itu? Yang menginspirasi aku adalah ibu-ibu hebat di luar sana, khususnya di Indonesia gitu. Karena moms support moms gitu. Dan aku beruntung banget aku mempunyai support system yang aku butuhkan. Keluarga, suami, dokter Dimple yang bisa aku datengin setiap hari di rumah sakit Bunda gitu. Cuma ada beberapa ibu yang tidak beruntung dan tidak memiliki support system yang mereka butuhkan. And I wanna be their support system. Dengan caranya membuat platform seperti ini gitu. Aku memanggil expert-expert di bidangnya dan kita bagi ilmu gratis, kita sharing gitu. Bukan cuma tentang anak aja tapi tentang kesehatan
calon ibu gitu, tentang kesehatan ibunya juga gitu, karena ibu yang sehat akan menciptakan kehamilan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat gitu. Jadi semuanya nyambung gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menjadi support system untuk wanita-wanita yang membutuhkan ini gitu. Luar biasa. Tapi kalau untuk filtering information, Mak, sosmed kan udah kesannya banjir dengan informasi ya, Mak. Biasanya kalau buat diriku sendiri, yang paling mau aku filter itu adalah fearful message. Jadi kayak informasi yang membuat orang tua itu semakin takut dan semakin deg-degan. Mama ada tips nggak? Bagaimana cara seorang ibu bisa memfilter informasi-informasi yang bisa menambahkan ansietas di kehidupannya? Jangan semuanya yang kita lihat di sosial media kita telan baik-baik dengan kita telan gitu aja gitu. Kita harus filter apa yang kita mau telan juga gitu. Contohnya kita selalu memilih makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya itu juga apa yang kita lihat di sosial media, kita juga harus filter dengan pintar gitu. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, nggak semua hal tuh cocok di household kita, di rumah kita, di parenting style kita. Begitu juga informasi yang kita dapatkan di sosial media gitu. Dan makanya aku selalu berusaha untuk di Mom's Corner ini aku datengin kayak expert yang memang di bidangnya, nggak cuma kayak punya satu pengalaman satu gitu, terus punya pengalaman dua, terus kita share gitu. Takutnya malah terlalu banyak informasi gitu. Apalagi kan kalau orang-orang kan yang tinggal sama orang tua masih banyak mitos-mitos kan. Semoga dengan adanya informasi-informasi yang lebih jelas dari para ahlinya menghilangkan mitos-mitos yang tidak baik itu. Jadi memang kalau kita narasumbernya itu memang udah ahlinya, boleh dipercaya gitu ya, tapi nggak bisa semuanya harus kita telan gitu ya. Karena dari bintang tamu Mom's Corner yang datang, sebenarnya parenting tidak semenakutkan yang kita pikirkan gitu. Ternyata semudah itu. Jadi kalau misalnya ahlinya sudah ngomong, ya udah deh, ternyata yang benar tuh kayak gini gitu. Kalau sharing dari orang tua pasien gitu ya, seakan-akan parenting itu ribet banget gitu kan. Dan menurutku apa mungkin awalnya itu karena orang tua tersebut tidak santai dan tidak tenang, dan kayaknya parenting itu ribet kalau emosi kita lagi aut-autan gitu kan. Jadi kalau kitanya lagi santai, hopefully jadinya parenting is an enjoyable journey gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Mama, keinginan Mama untuk Isa saat nanti dia besar, what are your hopes for Isa? Semoga dia menjadi anak yang sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan yang tadi aku sudah pernah mention, dia selalu bisa bertanggung jawab atas pilihannya itu. Gitu. Dan semoga dia menjadi anak yang bekerja keras dan intinya bahagialah dengan pilihan apapun itu. Very nice, Ma. Mama punya tips nggak buat Mama dan Papa supaya parenting nggak jadi ribet? Silakan Mama. Tipsnya apa ya? Enjoy aja journey-nya gitu, karena percayalah bahwa apapun yang kita alami sekarang ini tuh nggak selama-lamanya gitu. Karena anak kita di beberapa tahun kemudian tuh udah nggak seperti ini lagi gitu. Anak kita umur 2 tahun tuh nggak akan terulang lagi umur 2 tahunnya. Jadi kalau anak Anda susah makan, terus nggak bisa diem, ya udah enjoy aja everything. Karena memang itu journey di kehidupan anak kita dan kita juga. Gitu aja. Thank you banget Mama waktunya. Thank you for always inspiring. Mudah-mudahan Mama dan Papa dari podcast ini bisa terinspirasi juga dan akhirnya bisa merasa bahwa parenting is an enjoyable journey dan parenting itu nggak ribet. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Dok. Thank you.